masuk. Nyonya, seblaknya Nyonya. Mana seblak saya? Ini Nyonya. Buka sekarang. Baik Nyonya. Seblakku. Baik pemirsa, lidah saya sudah fleksibel untuk menyampaikan informasi sepekan ke depan. Baiklah, saya akan mengumumkannya. Minggu ini yang akan berulang tahun yaitu Ibu Tirza dan Ibu Reinhard Manik dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 4 Juli. Dan ada saudari Sustriani Icus dan saudara Cornelius Sagala dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 5 Juli. Serta Bapak Edi Chandra dari Jemaat NLAK Tangerang pada tanggal 5 Juli. Dan ada Bapak Aristua dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 6 Juli. Dan ada saudari Sarah dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 7 Juli. Dan Bapak Sahat Sitompul dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 8 Juli. Dan saudari Alexandra dari Jemaat NLAK Tangerang pada tanggal 8 Juli. Dan yang terakhir ada saudara Gabriel Adi dari Jemaat NLAK Serang pada tanggal 9 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, informasi selanjutnya akan dibacakan oleh kameramen. Silakan. Baiknya. Posisi sudah pas Nyonya? Sip. Baik Bapak Ibu, pengumuman selanjutnya ada Happy Wedding Anniversary kepada Bapak Tony dan Ibu Suyanti pada tanggal 5 Juli dari Jemaat NLAK Serang. Dan kepada Bapak Aristua serta Ibu Aprilda pada tanggal 8 Juli dari Jemaat NLAK Serang juga. Kemudian lanjut lagi nih, hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pada pukul setengah 8 sampai setengah 9 malam ada doa revival. Jangan lupa baca pokok doanya dan daftar di grup sel masing-masing. Gimana Nyonya pengumuman saya? Bagus, mantap. Oke, ganti posisi. Saya sudah siap? Silakan Nyonya. Jasanya udah bagus. Sangat bagus. Baiklah Bapak Ibu jemaat semua, informasi selanjutnya ada Little Disciples. Jadi bagi para orang tua yang memiliki anak, jangan lupa hari Minggu ini jam 5 sore di YouTube channel New Life Anugerah Kebenaran, tonton Little Disciples. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat dikirim ke nomor rekening di bawah ini atas nama Rona Garismiring Shirley. Jangan lupa sertakan nomor atau nama jemaatnya. Baiklah Bapak Ibu jemaat semua, untuk sementara waktu ibadah tatap muka minggu depan ditiadakan. Tapi jangan khawatir, ibadah online akan terus berlangsung dan saya akan menemani Bapak Ibu jemaat semua di minggu yang akan datang. Bye-bye! Halo jemaat NLAK dimanapun Anda berada. Kembali lagi di ibadah online Nilai Anugerah Kebenaran pada hari ini, pada minggu ini. It's good to see you Bapak Ibu semua bisa hadir dan berkumpul secara online, meskipun secara online. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita menyembah Tuhan. Kita sikap hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan untuk setiap kasih dan karunia untuk setiap kami Tuhan yang boleh kami terima Tuhan dalam setiap minggu ini Tuhan. Tuhan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat amat baik Tuhan. Apabila sebentar Tuhan kami ingin memulai Tuhan penyembahan kami Tuhan, biar Tuhan Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada sekarang Tuhan. Engkau hadir Tuhan dan jamah setiap hati Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, ke dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh
my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? How could I, oh, how could I ever let you go? You hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This hope I'm feeling inside, it's coming alive. It's coming alive. There is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. Oh, forever you are reign. Oh, how could I ever let you go? You hold my future in your hand. How could I ever survive without your presence in my life? This hope I'm feeling inside, it's coming alive. Oh, it's coming alive. There is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace. Oh, there is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace, forever Jesus reign. Oh, it's a brand new day, our prayer is not in vain. Oh, God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. Oh, there is a new day, our prayer is not in vain. God is here with us, His promises remain. We are stronger with every step we take. Don't you give up now, hold on to your faith. There is a miracle when you believe, reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain, you healed my pain.
presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm singing in the rain, you healed my pain. I'm covered by your grace. There is a miracle, miracle when you believe. Reach out your hand. Oh, 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 what a joy I
kami ingin memulai Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami katakan Tuhan, hati kami terbuka Tuhan untuk setiap pewahyuan yang baru Tuhan. Kami buka telinga dan mata rohani kami Tuhan. Mata kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus. In the name of Jesus. Dan bagi setiap orang yang bisa berkata, Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita akan ambil persembahan dengan lihat firman Tuhan. Maleakhi 3 di ayat ke-10. Maleakhi 3 ayat 10 bunyinya, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini adalah salah satu janji yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, Bapak Ibu mau kehidupan keuangannya sangat diberkati, berlimpah-limpah, pegang ayat firman Tuhan itu dan lakukan dan buktikan. Karena Tuhan berjanji, dia bilang, ujilah aku. Jadi Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak diberkati. Tidak ada alasan untuk kita tidak hidup di dalam kelimpahan. Karena Tuhan berjanji membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup keuangan untuk menampung. Jadi Bapak Ibu, mari kita memberi, mengembalikan persepuluhan, dan mari kita hidup di dalam firman dan janji Tuhan mengenai berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman Tuhan. Kami ucap syukur bahwa hidup kami, berkat yang kami peroleh semua dari Tuhan, dari Engkau dan kepada Engkau. Kami ucap syukur Bapa bahwa hidup kami adalah anugerah. Hidup kami ada kasih karunia, pekerjaan kami ada kasih karunia, keluarga kami ada kasih karunia. Semua yang kami miliki hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa kami hidup di dalam berkat dan kelimpahan dan kesehatan dari Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati dan membuka tingkap langit bagi setiap kami yang mengembalikan persepuluhan dengan hati dan dengan berpegang pada janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu menabur. Silakan Bapak Ibu mengembalikan persepuluhan sesuai dengan rekening yang ada tertera di layar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Amin. Oke, selamat pagi saudara semua. Gimana kabar saudara dalam minggu-minggu ini? Saya berharap saudara semua cuma dilakukan oleh kebenaran dimanapun saudara berada. Saya selalu berdoa untuk pagar firman Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Meskipun ada beberapa dari saudara kita dalam minggu-minggu ini terinfeksi COVID, ya, tapi saya selalu berdoa ya untuk pagar perlindungan dari saudara, pagar perlindungan Tuhan untuk saudara semua di mana saudara pribadi. Saya berdoa untuk bagi saudara yang sakit untuk ada kesembuhan ilahi turun dan turun atas hidup saudara dan hidup saudara. Oke, saudara siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Ya, sebelum saya bagi firman Tuhan, ya kita akan berdoa dulu. Ya, Bapak kami syukur pada pagi hari ini untuk kami semua dapat kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk mengikuti ibadah dari rumah. Bapak kami berdoa pada waktu-waktu ini kami katakan kami memberikan yang terbaik untukmu. Kami menaruh fokus
untuk firman-Mu. Bapa, kami berdoa, kami minta kepadamu roh hikmah dan wahyu untuk mengajar kami pribadi pas pribadi. Biar kiranya setiap kebenaran dari tengah-tengah kami itu boleh merubahkan cara berpikir kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak-Mu. Dan Bapa, kami katakan hati kami terbuka untuk mendengar dari firman-Mu. Biar kiranya Bapa, setiap firman yang dibagikan juga boleh bertumbuh 10, 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Oke, saudara, kalau kita memperhatikan saudara, ya dalam kehidupan kita, ya pasti kita sering jumpai banyak binatang saudara. Oke, dari binatang yang paling kecil yang terlihat ya berguna atau tidak berguna seperti cacing, sampai binatang yang benar-benar buas atau salah satu binatang predator saudara. Saudara, pernah nggak saudara memperhatikan ya apa sih senjata terkuat bagi kebanyakan binatang yang ada di luar sana? Oke, dari yang simple ya, karnivora yang pemakan daging yang kecil-kecilan, dari seperti anjing mungkin atau kucing yang sering kita jumpai, atau mungkin beberapa dari saudara peliharanya, kita bisa melihat bahwa mereka punya senjata, ada kelebihan dalam yang Tuhan taruh dalam hidup mereka sebagai tanda kutip senjata untuk mereka menyerang, berburu atau bertahan diri. Ya, dalam kasusnya kucing dan anjing kita bisa melihat bagaimana gigi taringnya yang cukup kuat untuk mencabik atau merotek daging yang mereka makan, ya, ataupun juga kita bisa melihat dari kuku mereka yang cukup tajam untuk menyerang. Kalau misalkan kita bicara tentang ular yang sedikit lebih yang binatang buas yang jauh di atas anjing dan kucing, maka kita akan tanya apa sih kekuatan dari senjata atau apa sih kekuatan dan kelebihan dari ular? Maka jawabannya adalah bisanya mereka mematikan. Oke, bahkan salah satu ular viper yang paling serang, ya, ular dari gurun itu, dia kalau nyerang ya dia bukan hanya di bisanya yang sangat mematikan, tapi tubuhnya dia kalau menyerang dia bisa loncat untuk mengejar mangsanya. Dan kalau mangsanya sudah terjangkit sama bisa dari ular viper tersebut, maka dalam hitungan menit aja korbannya bisa langsung meninggal. Lalu kalau misalnya kita bicara tentang elang atau raja wali, maka pertanyaannya apa sih senjata yang Tuhan berikan sama mereka untuk mereka bertahan hidup di alam yang bebas ini? Maka kita bisa lihat cakarnya atau cengkramannya begitu kuat. Oke, bahkan waktu mereka datang dan menyambar buruannya itu bisa merobek masuk ke dalam daging mereka. Ya, dan saking kuat cengkramannya itu bisa cukup kuat untuk mengangkat mereka, untuk tidak melepaskan mangsanya dari genggamannya. Dan juga kalau kita bicara tentang masih dan topik Raja Wali elang, ya, mereka juga dikaruni dengan sayap yang begitu kuat. Saudara tahu nggak, kalau Raja Wali atau elang, jika mereka berburu mangsanya seperti babi hutan atau binatang-binatang darat lainnya, maka mereka akan sambar mangsanya, mereka cengkram, lalu mereka angkat terbang tinggi dan dijatuhkan dari atas, sehingga waktu mangsanya terjatuh itu sudah meninggal dan mereka bisa langsung memakannya. Nah jadi banyak sekali atau dalam setiap binatang yang kita jumpai atau yang kita tahu, Tuhan tuh memberikan mereka semua senjata yang begitu efektif dalam hidupnya untuk memangsa atau untuk bertahan hidup. Namun pertanyaannya saudara, pernah nggak saudara bertanya, kita sebagai manusia atau saya misalnya sebagai manusia, apa senjata terhebat yang Bapa di surga berikan kepada kita sebagai manusia? Karena kalau kita lihat, kita punya kukunya pun kita potong. Kita punya otot pun itu harus melalui proses yang dilatih, dan itu juga bukan satu-satunya hal yang Tuhan mau kita tahu dari potensi yang kita miliki. Apakah saudara pernah bertanya sama Bapa surga, apa sih senjata atau hal yang sangat luar biasa yang Tuhan
yang Bapa di surga telah berikan sama kita sebagai manusia. Kita makhluk ciptaan yang dikatakan diciptakan serupa dengan gambarnya. Jawabannya ada dua, saudara. Yang pertama hati, yang kedua pikiran. Oke, ya. Jadi saudara, kalau kita bicara apa yang paling hebat yang Bapa di surga berikan sama kita waktu soal penciptaan, itu adalah hati dan pikiran. Kenapa sih hati dan pikiran? Saudara, mari saya undang untuk saudara semua, ya, buka dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Oke, amin. Saya akan bacakan buat saudara semua. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudara, ya, kalau kenapa hati adalah salah satu instrumen yang sangat berharga, yang cukup kuat yang Tuhan berikan sama kita. Karena dari hati kita itu memiliki potensi atau kapasitas untuk membuat banyak kehidupan mengalir. Semua dimulai dari hati kita. Itu sebabnya saudara, dimanapun saudara berada, dan kehidupan dan setiap keputusan saudara, buat saudara harus menjaga hati kita. Ini adalah ketika kita bicara tentang hati saudara, ya, kita harus tahu bahwa hati kita itu hidup. Semakin hari itu bisa semakin hari apa yang kita buat berdasarkan hati kita itu bisa membuat hati kita semakin keras untuk meresponi tentang apa yang Tuhan ingin berikan dalam hidup kita, atau menjadi semakin lembut. Saudara, kalau saudara ingat beberapa waktu lalu Pastor Stefanus telah membahas sedikit tentang hati kita, ya, saya undang bagi saudara, kalau mungkin saudara yang lupa, saudara bisa mendengar kembali dalam khotbah beberapa seri di minggu yang lalu ketika Pastor Stefanus berbicara tentang hati. Lalu hal kedua saudara yang Tuhan berikan adalah pikiran. Oke, saudara tahu nggak saudara? Ketika Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, pikiran kita itu sangat berharga saudara, dan merupakan senjata yang sangat luar biasa. Oke, tanpa pikiran saudara, ya, tanpa pikiran kita yang diubahkan dan mengerti kehendak Bapa di surga apa, maka banyak sekali rancangan Tuhan untuk dunia ini menjadi lebih baik. Itu tidak terjadi karena apa? Karena kita memiliki cara pikiran salah, sehingga cara pikiran menentang Tuhan. Oke, jadi dari dua hal tersebut kita belajar, kita perlu pertama menjaga hati kita, karena hati kita sumber kehidupan. Lalu kedua, ketika kita bicara tentang pikiran, maka kita harus tahu pikiran kita semakin hari harus diubahkan sesuai dan serupa dengan kehendak Bapa, untuk mengerti rancangan apa yang Dia ingin lakukan atas hidup kita, atas secara pribadi dan hidup kita untuk kebaikan. Kenapa kita ada di bumi saudara? Amin. Nah, sebelum saya lanjut ke firman Tuhan yang berikutnya, saya mengundang untuk kita semua saudara buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Oke? Terus dalam firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi saudara yang sudah mengikuti encounter, terutama pada sisi luka batin, kita sudah belajar saudara bahwa dalam hidup kita, bahwa dalam tubuh kita itu bukan bicara tentang daging saja yang bisa kita pegang dan kita cubit. Ini rasanya kita bisa sakit, oke, lalu kalau kita main merasa kenyang, ya tubuh. Tidak sesimpel hanya tubuh, tapi ada tubuh, jiwa dan roh, sesuai dengan 1 Tesalonika 5:23. Tubuh, jiwa dan roh. Oke, apa yang terjadi saudara ketika kita mengalami proses lahir baru atau ketika kita mempunyai sebagai juru selamat? Maka roh kita dilahirkan kembali. Tapi di satu sisi saudara, kita harus ingat, oke, tubuh dan jiwa kita itu berubah. Oke, terutama kalau untuk tubuh itu berubah tergantung. Kan tidak mungkin gitu insan yang sekarang terima Tuhan lalu tubuhnya jadi kurus, jadi bagus. Enggak.
Oke, lalu kalau jiwa, bagaimana jiwa berubah? Itu berdasarkan proses metanoia dari hari ke hari. Jadi saudara, untuk jiwa ini, di mana di dalamnya ada pikiran, itu memerlukan proses pembaharuan budi dari hari ke hari. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan pengalaman kita pribadi, bukan dengan pengalaman orang lain yang kita jadikan dasar untuk kita berpikir, tapi apa kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, saudara harus tahu, ya, salah satu cara pikir yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah menganggap bahwa semua yang terjadi itu karena kehendak Tuhan. Ya, saya mau memastikan saudara bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu tidak semua sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi melalui semua itu Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, saudara, ketika beberapa waktu lalu kita menghadapi COVID, pandemi mulai merebak di tahun lalu, juga dalam minggu lalu sebelum ke Manado, ya, Pastor Stefanus share bagaimana gereja harus merespon terhadap COVID, apakah COVID dari Tuhan atau tidak. Di situ kita bisa belajar, saudara, bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Ya, alangkah konyolnya, saudara, jika Allah mengirimkan anak yang tunggal, untuk menebus kita dari mati kekal, tapi Dia menghukum kita dengan penyakit yang begitu mengerikan. Itu adalah hal yang konyol, saudara. Jadi kalau kita mau tanya sekali lagi, saya mengingatkan di mana saudara berada, COVID bukan dari Tuhan. Amen. Ya. Dan kita pun juga harus tahu bahwa Allah tidak pernah merancangkan yang buruk untuk terjadi dalam hidup kita, saudara. Mari saya undang saudara untuk buka dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Sekali lagi, Yeremia 29 ayat 11. Ya, saya akan bacakan buat saudara semua. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera, ya, bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Saudara, sebelum kita ngomong banyak hal tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, ini semua karena kehendak Tuhan, saudara, maksudnya itu, mari kita lihat apa firman Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, hal yang buruk. Bahkan Dia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan, saudara, hidup kita. Amin. Ya, lalu berikutnya, saudara. Jadi saya mau review lagi. Sekali saya jelaskan bahwa pandemi COVID ini, apakah Tuhan berikan untuk setiap orang percaya? Tentu saja bukan, saudara. Amin. Dan saya percaya banyak dari saudara pernah mendengar salah satu slogan, ya, Tuhan tidak pernah janji langit selalu cerah, amin. Tapi Tuhan janji kenyataan di atas hidup kita. Dan demikian juga apa yang kita alami sekarang, saudara. Tuhan tidak mencegah COVID, ya, tapi mungkin badai pandemi ini masih belum berlalu. Tapi satu hal, saudara, yang kita perlu tahu, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita semua, beserta dengan saya, beserta dengan saudara, dimanapun saudara berada. Dan melalui badai pandemi yang saat ini menerjang hari-hari kita, Tuhan bisa pakai itu untuk kebaikan, saudara. Amin. Ya, saya mengundang saudara semua, mari kita buka dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi saudara tahu, melalui segala sesuatu, saudara, melalui apa yang kita alami dalam hidup kita, sekalipun itu bukan dari Tuhan, tapi melalui itu Tuhan sebenarnya kebaikan, dan Tuhan mau bekerja sesuatu dalam hidup kita, saudara. Jadi mari kita belajar. Sekali lagi kita belajar dari cara pikir kita yang semakin hari
berubah sesuai dengan firman Tuhan. Bukan perkiraan kita apa. Saudara, ikut Tuhan itu bukan, ikut Tuhan itu bukan sesuatu yang tidak punya kepastian, saudara. Saudara, kalau kita menurut ikut Tuhan itu semuanya memiliki kepastian. Oke, tapi yang sering terjadi dalam hidup kita adalah kita tidak mengenal Dia dengan cukup dalam. Kita nggak tahu apa yang hendak Dia ingin lakukan dalam hidup kita. Sehingga dalam beberapa hal kita bertanya-tanya, dan mungkin COVID ini dari Tuhan. Sangat disayangkan, saudara, kalau sampai ada jemaat dari level anggota yang berangkat seperti itu bukan dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, lalu saudara, karena kita memiliki pikiran dan pikiran itu sangat powerful, saudara harus tahu ya, pikiran saudara dan tingkat kesesuaian pikiran saudara dengan firman Tuhan itu menentukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di bumi, di tengah-tengah ini melalui kita, saudara. Dan karena kita punya pikiran juga, saudara, sebelum saya lanjut, ini saya mau intermezzo sedikit ya, karena kita punya pikiran, ada satu hal yang harus kita garis bawahi, yang namanya konsekuensi. Sebelum kita lanjut lagi ya, saya undang untuk semua saudara buka dalam Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang paling simpel, saudara, kita bisa belajar apa? Ya, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada tengah-tengah. Itu intermezzo, saya nggak akan bahas lebih dalam mengenai itu. Tapi hal yang paling penting harus kita garis bawahi dalam firman Tuhan ya pada pagi hari ini adalah kita diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi saudara, siapa sih kita ini manusia? Kita ini adalah kopiannya Allah dengan tingkat kapasitas yang terbatas. Kita punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu, tapi kita tidak memiliki daya cipta seluas atau sebebas Allah. Kita bisa lihat, saudara, bagaimana dalam hari-hari ini teknologi berkembang dengan begitu cepat. Kenapa bisa terjadi? Daya cipta manusia. Kita memiliki daya cipta, tapi kapasitas kita tidak seluas dengan Allah. Dan salah satu yang dikaruniakan oleh manusia yang berbeda dengan ciptaan yang lain, terutama binatang, adalah Allah menaruh kita kemampuan untuk berpikir. Cara pikir kita itu yang membedakan kita, saudara, dari hal-hal yang lainnya. Ya, maksudnya yang saya maksud dalam hal yang saya maksud adalah kalau kita ambil contoh binatang, misalkan monyet, ya saudara pasti tahu kalau monyet ini salah satu binatang yang sedikit licik, ya, tapi hal yang paling populer ketika kita bicara tentang monyet itu apa, saudara? Adalah ketika kita bicara tentang monyet, maka satu hal yang paling gampang adalah dia salah satu binatang yang sedikit licik dan suka mencuri. Tapi saudara, sekalipun monyet suka mencuri, dan kalau saudara jalan-jalan ke suatu taman wisata yang banyak monyet di sana, lalu saudara pakai topi dan topinya mencuri sama monyet, saya yakin 100% tidak ada dari saudara pun di sini yang melaporkan kehilangan topi saudara di taman wisata tersebut karena dicuri monyet sama polisi. Nggak ada. Kenapa? Karena ya mereka nggak punya akal budi, mereka nggak bisa dihukum, mereka nggak ngerti itu benar atau salah. Mereka hanya bergerak berdasarkan instingnya mereka suka atau tidak, mereka merasa ini perlu atau tidak, mereka lakukan itu. Tapi manusia, saudara, berbeda. Kita punya cara pikir, kita punya akal budi, saudara, dan kita harus tahu setiap keputusan yang kita buat nantinya akan memiliki konsekuensi. Dan oleh sebab itu, saudara, sangat penting sekali bagi kita sebagai orang percaya, urusan kita bukan hanya sekedar diselamatkan, dosa kita diampuni, tapi cara pikir kita berubah semakin hari semakin serupa dengan firman Tuhan. Tujuannya untuk kita bisa menarik apa yang surga yang melakukan tengah-tengah kita.
Kalau kita nggak berubah, maka kita akan buat banyak kekonyolan, dan pada akhirnya hidup kita harus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang kita buat karena dari cara pikir dari yang tidak dibahas dengan firman Tuhan, saudara. Amin. Nah, dan hal yang paling menyedihkannya adalah banyak sekali orang percaya dibutakan. Dia nggak sadar bahwa keputusan dia itu berdasarkan cara pikir yang salah, dan ketika dia menerima konsekuensi dia nyalahin, ini ujian dari Tuhan. Wow, itu menyeramkan, saudara. Amin. Ya. So, hari ini kita akan belajar lebih lagi ya mengenai cara berpikir. Seberapa banyak dari saudara yang tahu dan sadar cara pikir yang salah itu membuat seperti kumpulan blok-blok atau bata yang disusun yang membentuk sebuah kubu pertahanan di mana musuh bisa bersembunyi di sana. Amin. Ya, untuk memperjelas apa yang saya baru saja saya bicarakan, ya, saya undang ya, mari kita buka saudara dalam 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Oke, 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mengatakan setiap siasat orang yang merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Nah, jadi di ayat ini Paulus lagi bicara senjata kami bukan senjata dunia, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah untuk apa? Untuk menghancurkan benteng-benteng. Lalu pertanyaannya, benteng yang bagaimana? Apakah benteng yang dibangun dalam satu kota, benteng seperti benteng Jericho, seperti tembok Jericho, benteng untuk menghalau musuh? Apakah benteng seperti itu? Ya, itu semua dijelaskan saudara di ayat kelima. Kami mengatakan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan. Jadi benteng yang dibangun adalah benteng yang menentang atau benteng yang melawan pengenalan akan firman Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Paulus di benteng-benteng ini adalah cara pikir, saudara. Saudara harus tahu setiap cara pikiran kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari ketika ikut firman Tuhan, itu kita tuh seperti membangun sebuah benteng. Namun kita harus memperhatikan dengan apa kita membangun cara berpikir kita. Apakah kita membangun cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan, atau kita membangun cara berpikir kita tanpa dasar, atau yang paling buruk kita membangun hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, saudara. Dan kalau kita membangun cara pikir kita membangun benteng berpikir kita dari hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka siapa yang akan mengisi? Sudah pasti musuh, si iblis. Ketika saya sebagai orang percaya, saya memplot atau memiliki cara pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka saya seperti membangun sebuah benteng di mana musuh bisa berdiri dan tinggal di dalamnya dan merasa aman di dalamnya. Sekali lagi, itu benteng, saudara. Dalam suatu kota, ketika kota itu membangun benteng, tujuannya adalah untuk bertahan. Jadi kalau saya membangun benteng cara berpikir yang salah, maka saya membangun suatu kubu di mana iblis atau musuh bisa tinggal di dalamnya dan merasa aman. Dan yang paling buruk bukan hanya sekedar tinggal, saudara, tapi dalam Yohanes 10 ayat 10 mari kita buka dulu Yohanes 10 ayat 10. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi apa, saudara? Kalau saya membangun cara berpikir yang salah, musuh tinggal di dalamnya, dan dari dalam benteng itu musuh mulai untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Apa yang kita bangun dalam hidup kita, saudara,
itu sangat penting dan menentukan kemana kita akan pergi, menentukan apakah hidup kita akan penuh dengan kemenangan atau hidup kita akan menjadi biasa-biasa saja, bahkan tidak cukup signifikan, atau bahkan kita kalah dalam satu area. Oke, so saudara, jadi Allah sungguh ya ingin kita membangun cara pikir yang sesuai dengan rencananya Dia. Kalau kita membangun cara pikir yang salah, sebenarnya kita sedang mempersiapkan pikiran untuk suatu kehancuran. Simpel, karena kita membangun benteng yang salah dan musuh tinggal di dalamnya. Amin. Dan dari situ dia mulai menggerogoti dan membuat hidup kita tidak cukup signifikan. Amin. Ya. Nah, dan apakah saudara tahu bahwa sesungguhnya ya, Yesus pun ingin murid-muridnya berubah. Oke, Yesus ingin murid-muridnya melihat dalam satu sisi yang lain. Waktu kita bicara tentang cara berpikir, ya ada hal yang Tuhan sampaikan, ada hal yang Yesus sampaikan sewaktu hidup di dunia. Oke, mari kita buka Markus 8 ayat 11. Lalu muncul orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Oke, jadi ini latar belakangnya. Ya, dimulai dengan para ahli Farisi yang bertanya sama Yesus tentang tanda. Oke, lalu berikutnya 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingati mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Satu hal yang saya suka dari Yesus, seringkali ketika Yesus mengajar murid-muridnya, Yesus menggunakan suatu contoh atau suatu istilah yang memiliki dampak yang cukup luar biasa dan cukup penting, saudara. Oke, dalam topik ini, ya, Yesus itu sebenarnya sama sekali sedang tidak memperdebatkan masalah roti. Oke, tapi apa yang Yesus permasalahkan? Yesus mempermasalahkan tentang hati orang Farisi ini loh, gitu, minta tanda hati mereka yang nggak benar ini loh. Dan Yesus pada waktu itu mau memastikan anak-anaknya, murid-murid ini mengerti apa yang terjadi, apa yang barusannya mereka alami. Oke, jadi tiba-tiba Yesus bicara, hati-hati sama ragi Farisi dan ragi Herodes. Oke, kenapa sih saudara Yesus sebut itu ragi? Kenapa Yesus bilang ragi Farisi dan ragi Herodes? Ragi bicara hal yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam suatu adonan kue, saudara. Dia tidak terlihat, oke, tapi kalau ragi dicampur, pengaruhnya akan cukup signifikan dalam adonan kue tersebut. Oke, apa yang dimaksud dengan ragi Farisi dan ragi Herodes? Oke, ya, kenapa Yesus menyebut ini? Pertama, Yesus mengisah ragi, ya, supaya mulai tahu betapa luar biasa dan pentingnya pengaruh dari pengajaran yang ada. Hal kedua Yesus mengatakan adalah Yesus ingin kepada murid-muridnya untuk melihat lebih dari sekedar, untuk memikirkan lebih dari sekedar apa yang terlihat depan mata, tapi apa yang menjadi hal penting di dalamnya. Bukan tentang rotinya, bukan tentang kehidupan kita saja, bahwa kita hidup mungkin cari uang untuk makan, demi kebutuhan, lalu kita selesai. Yesus mengajarkan hal ini bukan tentang itu saja, tapi hal di baliknya, saudara. Oke, nah lalu apa yang maksud tentang ragi Farisi dan ragi Herodes? Ragi Farisi itu bicara tentang cara pikir agamawi. Maksudnya cara pikir agamawi adalah cara pikir yang menekankan teknik, urutan cara. Oke, bagaimana semua terlihat oke, caranya. Sementara di sisi lain, ya, ketika kita bicara kekristenan, kita menerima Yesus, oke, bukan tentang caranya,
bukan tentang cara kita berdoa sebagaimana orang Farisi berdoa dan beribadah. Saudara, kalau saudara perhatikan, orang Farisi kalau berdoa di pinggir jalan, mereka doa kencang-kencang. Ya, kalau mereka ngasih persembahan itu sampai bahkan Yesus pun tahu, karena dikutip dalam ayat perempuan janda miskin yang mempersembahkan 12 perak. Ya, Yesus bilang mempersembahkan lebih daripada orang kaya tersebut. Oke, ya. Nah, jadi Yesus sedang mengajarkan sama mereka, kamu hati-hati. Yesus sedang mengajarkan sama mereka, kamu harus hati-hati dengan pengajaran orang Farisi ini. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan ibadahnya, tapi tidak dengan perbuatan. Mereka adalah orang-orang yang cukup kuat dan wow ketika mereka beribadah, tapi mereka tidak memiliki hubungan di dalamnya. Oke, itu adalah kata Farisi, pengajaran cara berpikir agamawi. Lalu apa yang dimaksud tentang lagi Herodes? Itu bicara tentang cara pikir atau hal-hal politik yang dilakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan tidak takutkan Tuhan. Kalau saudara mengikuti di firman Tuhan, ya Yesus memperingati tentang raginya Herodes. Apa yang disebut dengan ragi Herodes? Herodes adalah orang yang ingin berkuasa. Dia tidak ingin memelihara. Dan Herodes bicara tentang sebuah pribadi yang akan melakukan apapun untuk membuat orang senang. Saudara masih ingat tentang Yohanes yang pahit penggal? Oke, itu salah satu contoh ragi Herodes, pengajaran yang membuat orang senang. Oke, ya dia rela menahan karena nggak punya apa-apa, dia rela tahan tanggungan untuk membuat orang di sekitarnya senang. Oke, melakukan apa yang kebanyakan mayoritas lakukan, bukan apa yang benar. Oke, Yesus memperingati murid-muridnya akan dua ragi ini, saudara. Oke, jadi ya sekali lagi saya mau mengingat saudara, ketika kita bicara tentang ibadah, kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bertumbuh untuk berharap, untuk meminta, kita berharap untuk promosi, itu bukan dengan hal-hal yang sifatnya agamawi dalam ibadah, juga bukan dengan melakukan apapun yang banyak orang lain lakukan yang bisa dibilang asal bos senang. Amin. Ya, jangan sampai saudara cara pikir kita dipengaruhi dengan cara pikir dunia. Amin. Ya, lalu berikutnya, ya saudara, kita harus tahu ketika kita memiliki cara pikir yang salah, ya, dan itu kita seperti memberikan suatu konfirmasi yes terhadap cara pikir tersebut. Oke. Jika firman Tuhan memiliki kebenaran di area ini, oke, salah satu contohnya adalah tentang COVID. Oke, bahwa COVID bukan dari Tuhan. Oke, Allah Maha Pengasih, Dia bukan orang yang menghukum kita. Oke. Tapi jika saudara membangun cara pikir yang berlawanan, oke, bahwa COVID bukan dari Tuhan, maka saudara menyerang dia. Apalagi lebih daripada itu, jika saudara percaya pada area ini, maka saudara berlawanan dengan cara pikir dia. Hal yang sama terjadi saudara dalam kebenaran firman Tuhan yang lainnya. Jika saudara tidak memilih untuk membangun cara pikir yang benar, selama ini kita melawan dengan kehendak Tuhan. Kita melawan dengan apa yang Tuhan ingin lakukan. Kalau kita bicara tentang siapa yang dapat menggagalkan rencana Tuhan untuk terjadi dalam dunia, jawabannya adalah kita, saudara. Kenapa? Karena kita tidak memiliki cara pikir yang sesuai dengan Dia. Amin. Ya. Nah, saya memiliki satu contoh lainnya yang disebut firman Tuhan. Bagaimana cara pikir kita hari demi hari harus di-spell, harus di-adjust sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ya. Matius 16 ayat 22. Oke, Matius 16 ayat 22 sampai 23. Oke, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali jangan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis.
engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara tahu apa terjadi di sini? Ya, dalam beberapa ayat sebelumnya, Petrus itu tuh, Yesus bertanya sama Petrus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku ini menurut kalian? Lalu di situ Petrus berdiri, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang, benar kamu. Oke, kamu harus tahu bahwa kamu dapat itu bukan karena kamu sendiri, tapi karena kamu diwahyukan. Oke, lalu di ayat berikutnya, ya dalam Matius 16 ayat 22-23 kita baca, ya, ketika Yesus masih tahu bahwa dia harus menderita, ya, mati di kayu salib tentang apa yang akan ia alami ke depannya, Petrus langsung menguji Yesus. Dia bilang, Yesus, jangan kiranya itu terjadi sama engkau. Saudara tahu apa yang terjadi di pola pikirnya Petrus? Dalam pola pikirnya Petrus hanya menaruh satu nilai, yaitu nilai kemanusiaan. Dia sayang sama Yesus. Yesus itu rabi yang baik buat dia. Dia mengasihinya dengan begitu sangat, dan dengan kemanusiaan. Petrus nggak mau melihat Yesus kenapa. Oke, tapi saudara harus tahu, ketika Petrus bicara hal itu, dia tidak berdasarkan dengan cara pikir Bapa di sorga, bahwa harus ada satu orang yang dihukum, harus ada satu orang yang disiksa dan mati dari salib untuk menebus semua dosa saudara. Oke, nah dari sini kita juga sebenarnya bisa belajar saudara apa? Ketika kita bicara tentang hal kemanusiaan, bantuan sosial, tapi kalau kita tidak menaruh Yesus di tengah-tengahnya, itu hanya kesia-siaan, nggak ada gunanya saudara. Oke, bukan perbuatan baiknya kita, bukan apa yang kita bisa berikan, tapi apa rencana Tuhan, apa yang jauh lebih penting dan impact-nya kekekalan. Cara pikir kita saudara harus sesuai dengan cara pikir di surga. Sudut pandang kita adalah sesuatu, bukan tentang apa yang dibutuhkan, bukan hanya sependek apa yang terlihat di dunia ini, tapi sudut pandang kita kekekalan panjang saudara. Amin. Ya, nah seperti yang saudara lihat, kalau kita tidak memiliki Yesus di tengah-tengahnya, sama sekali tidak ada gunanya saudara. Oke, jadi saya mengundang saudara semua, mari kita semakin hari, ya, kita semakin giat mengenal firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan kita terbuka apa yang kita bisa lakukan, bukan tentang perasaan kita, bukan apa yang dipikiran kita sepatasnya apa yang harus terjadi, tapi apa kata firman Tuhan. Amin. Amin saudara. Ya, lalu berikutnya, mari kita buka dalam Efesus 4 ayat 20-24. Saya akan bacakan buat saudara. Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kami yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi saudara, dari ayat ini kita belajar apa? Bahwa kita perlu dalam manusia lama, kita perlu diperbarui dalam pikiran kita. Amin. Ya, dan dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Oke, Roma 12 ayat 2. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari firman ini simple saudara. Sebagai orang percaya kita perlu bertumbuh cara pikir kita untuk mengenal kehendak Allah, apa yang benar dan apa yang baik dan apa yang sempurna. Bukan tentang pikiran kita lagi saudara. Sekali lagi, bukan tentang pikiran kita lagi. Amin. Ya.
Nah, saudara tahu nggak saudara bahwa sebenarnya ya ketika kita bicara tentang cara pikiran dirubahkan, ya saya mau singgung sedikit tentang mujizat. Ya karena ketika kita bicara mujizat dan cara pikir ini memiliki satu hubungan. Ya, apa yang terjadi ketika kita menerima mujizat, saudara? Oke, apakah kita hanya menerima jawaban kita beres pada waktu itu? Ketika kita menerima mujizat, kita tidak hanya sekedar menerima jawaban atas doa yang kita panjatkan dalam keseharian hidup kita, tapi ketika kita menerima mujizat, ketika kita menerima jawaban doa tersebut, saudara, sebenarnya itu seperti suatu surat undangan. Oke, ketika kita menerima mujizat, saudara, itu seperti suatu surat undangan di mana Allah ingin mengundang kita untuk masuk lebih dalam mengenal cara pikir Dia. Amin. Ketika saya bicara ini, ya ada satu contoh yang terlintas dalam pikiran saya, saudara, yaitu cerita yang sudah sangat populer tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, dan cerita juga bagaimana mereka bangsa Israel generasi pertama gagal masuk tanah perjanjian. Oke, saudara bisa perhatikan apa yang membuat bangsa Israel yang terutama generasi pertama gagal masuk tanah perjanjian? Karena hatinya mereka, cara pikirnya mereka tidak pernah bisa berubah dan serupa dan mau bersandar dengan kemahakuasaan Bapa di sorga, dengan kemahakuasaan Allah. Alangkah banyak mujizat yang mereka sudah lihat. Paling tidak kita bicara 10 tulah. 10 tulah yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel itu seharusnya adalah hal yang mencegah mereka. Kenapa mereka adalah budak? Lalu Allah menghajar Mesir dan membuat bangsa itu dan membebaskan bangsa Israel dengan 10 tulah. Seharusnya dari situ kita bisa melihat mereka mengalami mujizat. Mereka mendapat undangan untuk apa? Mengenal Allah yang sesungguhnya. Dia cukup sampai di sini, saudara. Suatu mereka keluar dari Mesir, mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Mujizat kedua, jadi laut terbelah, saudara. Oke, mereka menyeberangi semua, bangsa Israel menyeberangi semua laut tersebut, dan Firaun dan pasukan terkubur di dalam lautan. Mujizat lagi, saudara, bagaimana Allah di pihak mereka itu cukup, tapi itu masih belum berubah hati mereka, saudara. Penyertaan Tuhan, saudara, mujizat berikutnya, bagaimana dia Allah dan dia ambil menyertai mereka di tengah padang gurun, mana persediaan mana yang turun dari langit, juga masih belum cukup, saudara. Semua mujizat yang begitu signifikan, yang sangat luar biasa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, kalah ketika mereka mencintai, ketika mereka melihat bangsa keturunan suku Emak yang tubuhnya besar mereka bilang, mereka tawar hatinya, saudara. Ini cara pikir mereka, saudara, tidak berubah. Karena cara pikir yang tidak berubah, mereka membangun sebuah kubu pertahanan di mana musuh tinggal dalamnya, dan pada akhirnya hal terburuk yang saya tidak berharap kita tidak mengaku semua itu, mereka tidak masuk ke panggilan. Mereka tidak masuk. Mereka tidak sampai ke titik di mana Tuhan kasih janji untuk masuk tanah perjanjian. Tuhan harus melewatkan satu generasi dan memulai generasi kedua, untuk generasi yang takut akan Tuhan, yang cara pikir yang berubah, yang cara pikir sesuai dengan Tuhan, bahwa Tuhan di pihak mereka itu tidak cukup untuk masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Amin. Mari kita, saudara, sebelum saya review firman Tuhan, saya terdorong untuk kita ambil waktu, saudara, merenungkan sudah berapa lama kita ikut Tuhan, sudah berapa lama sudah ikut Tuhan, dan apakah cara pikir kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita, atau cara pikir kita semua bicara tentang diri kita sendiri. Amin. Lalu kalau misalkan kita perlu berubah, saudara, kalau misalkan ada hal yang belum berubah atau saudara masih merasa perlu berubah, sekali lagi saya hanya bisa bilang kita perlu baca firman Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Amin. Ya, lalu bagaimana cara kita untuk menjaga
Ya, bagaimana cara kita untuk bertahan ya dari cara pikir yang salah yang tersebar di dunia ini. Oke, cara pikir yang kebanyakan dipegang bagi orang percaya yang keberadaannya bahkan bisa menggoyahkan bisa menggoyahkan kepercayaan benar yang kita miliki dan kita pegang keseharian kita. Ya, itu kita buka dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirah keadilan, kaki membuka kerelaan, memberikan Injil dan damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terima topeng keselamatan dan pedang roh yaitu firman, dan pedang roh yaitu firman Allah. Amin. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu itu dalam permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Oke, sekali lagi ya, kita taruh fokus kita saudara ya pada ayat 16 dan pada ayat 16 ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Dengan apa saudara kita menjagai? Dengan apa kita perlu membangun cara pikir yang benar dengan Tuhan untuk menjaga itu dengan apa? Perisai iman dan pedang roh, firman Allah, saudara. Ya, sangat penting sekali bagi kita untuk menggunakan iman dan firman Tuhan untuk menjaga cara pikir kita yang benar, supaya cara pikir itu tidak bisa diintervensi sama roh jahat, sama musuh kita, sama iblis untuk menghancurkan hidup kita. Amin. Bahkan dalam Ibrani 4 ayat 12 ya, ini hal yang sangat luar biasa ketika kita bicara tentang firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Firman Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Oke, firman Tuhan itu adalah seperti suatu batas yang memisahkan mana yang benar, mana yang salah. Oke, jadi saudara, sekali lagi, saya tidak berhentinya dalam sharing kali ini dengan saudara. Mari kita bertumbuh dengan cara pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, saudara tahu kan? Ketika saya bicara tentang perlengkapan rohani tadi, sebenarnya itu adalah hal yang sama yang Yesus lakukan, saudara. Iblis selalu nanti memusuhi tentang cara pikir atau konsep yang salah yang bukan dari Tuhan. Ya, mari kita baca Matius 4 ayat 34. Sorry, Matius 4 ayat 3 sampai 4. Oke, Matius 4 ayat 3 sampai 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jikalau kau anak Allah, perintahkan supaya batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Jadi apa yang iblis coba serang ke Yesus, saudara? Iblis berusaha menyerang Yesus, masuk ke dalam hidupnya, mempengaruhi cara berpikir dia dengan apa? Dengan kekhawatiran, dengan kebutuhan, dengan makanan. Tapi apa yang terjadi? Dengan perisai iman Yesus bertahan, dia ambil pedang firman, dia lawan iblis. Manusia hidup bukan dari roti saja, maka dari firman Allah yang keluar dari mulutnya. Oke, demikian juga saudara, Yesus sesungguhnya mengenal sebuah model bagi kita. Amin. Ya, saya berharap hari ini ya, Roh Kudus bisa bekerja kepada saudara pribadi, manusia untuk mengangkat dan membuka setiap pikiran yang mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Saudara tahu, ketika kita
pikiran-pikiran kita sesuai dengan kehendak Allah, sudah pasti saudara akan menjadi terobosan dalam hidup kita. Karena kita mohon apa yang benar, karena kita mohon apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan lebih dari itu saudara, kalau pikiran kita berubah, maka kita memiliki pengaruh saudara. Kita mempunyai kapasitas untuk berubah lingkungan di mana kita berada. Amin. Saya sudah selesai pada hari ini. Saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami syukur Tuhan untuk firman yang disampaikan di tengah kami pada waktu-waktu ini. Bapa, kami berdoa, kami katakan, hati kami, pikiran kami terbuka. Kami berpikir, kami minta kepada Bapa, biar kita roh yang haus dan lapar akan firman-Mu melawat kami, sehingga semua hari demi hari ketika kami baca firman Tuhan, kami tidak bertanya-tanya, tapi kami selalu menanya apa, tidak bertanya-tanya tentang, dan kami tidak bernegosiasi dengan kebenaran itu. Tapi hari demi hari kami selalu bertanya apa yang benar. Berikan kami keberanian dan hikmat bagaimana untuk kami bertumbuh dan membangun cara kebenaran dalam firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita siapin hati kita untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita. Roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita semua. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa kita, untuk sakit penyakit kita. Sehingga kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa semua sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur ini. Anggur ini adalah lambang darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib untuk menyucikan kita, menguduskan kita. Darah inilah yang telah menebus kita, yang telah membenarkan kita, membuat kita menjadi orang benar. Ketika kita meminum anggur ini, kita mengingat bahwa semua dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Darah inilah yang telah membenarkan kita, membuat kita menjadi orang benar. Dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita minum bersama-sama. Kita mengucap syukur. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk segala yang Yesus lakukan di kayu salib untuk kami. Kami telah diampuni dosanya. Kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih bahwa semua sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Bapa, kami mengucap syukur bahwa tidak ada sakit penyakit di dalam hidup kami, di dalam tubuh kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan ilahi, kesehatan ilahi yang Kau berikan kepada kami, usia panjang yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersuka cita, kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dan sungguh diberkati dengan firman Tuhan itu. Dan marilah kita selesaikan kebaktian hari ini. Angkatlah kedua tanganmu sebagai hamba aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan roh hikmat, pewahyuan dan pengenalan akan Dia yang semakin dalam dan semakin pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan diberkatilah engkau dengan kesehatanmu. Kau sehat-sehat, pagar perlindungan Tuhan menyertaimu. Panjang umur menyertaimu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu. Engkau adalah kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apa yang kau lakukan dengan tanganmu selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, nikmatilah hidupmu dengan sukacita
di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau, dan yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Dia beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka